Hai guys, selamat datang kembali di segmen Shocktober. Nah, di minggu terakhir menuju Halloween, gue akan membagikan kisah-kisah kriminal yang terjadi persis pada hari Halloween, dan hari ini kita akan membahas tentang keluarga Lisk. Jadi, di sebuah jalan menuju ke barat laut pedalaman Ohio Utara yang jarang penduduknya, di sebuah kota kecil di Martin, tinggallah sebuah keluarga yang beranggotakan 5 orang, yaitu pasangan suami istri William Billy Lisk dan Susan Lisk, bersama dengan ketiga putranya yang bernama Devon, Derek Griffin, dan William B.J. Lisk. Nah, Devon dan Derek merupakan anak dari pernikahan Susan dengan suami sebelumnya, sementara BJ merupakan anak dari William dengan istri sebelumnya. Keluarga Lee sebenarnya kalau dari luar itu terlihat sangat baik dan juga sangat normal. Mereka bahkan juga merupakan penduduk yang religius. Nah, salah satu hobi favorit keluarga Lee adalah berburu, terutama di area rumah mereka yang terletak di lahan seluas 100 hektar. Salah satu putra dari keluarga itu, si BJ, merupakan pemuda yang bermasalah sejak remaja. Dia tumbuh sebagai anak yang sangat pemarah dan dia sering menindas anak-anak lain sehingga seringkali menyebabkan perkelahian saat dia bermain. Namun ya saat itu orang tuanya hanya menganggap BJ sebagai anak yang nakal dan sikapnya ini terus berlanjut sampai dia tumbuh dewasa. Di sekolah dia terus mendapatkan masalah dan akhirnya dia berurusan dengan hukum. Sampai ketika BJ berusia 15 tahun, Billy bertemu dengan Susan yang akhirnya menjadi ibu tirinya. Billy bekerja di perusahaan pengelolaan limbah, dan Susan adalah manajer di kantor perusahaan tersebut. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua merasa sangat dekat dan juga cocok. Dan akhirnya mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2001. Sayangnya BJ tidak menyukai hal itu. Dia merasa jijik sama ibu tirinya. BJ sangat membenci Susan serta peraturan yang dia terapkan di rumahnya. Sifat BJ semakin buruk, dia jadi lebih gegabah, lebih pemarah, hingga akhirnya pada tahun 2004, setelah dia bertengkar dengan Susan, dia memukul dada ibu tirinya itu dengan sangat keras, sehingga dia didakwa dengan penyerangan yang merupakan tindak pidana. BJ jadi semakin tidak suka dengan ibu tirinya, begitupun Susan menjadi sangat takut kepada anak tirinya itu. Ledakan amarah dan juga kurangnya rasa hormat terhadap orang tuanya sendiri benar-benar sangat mengkhawatirkan. 2 bulan setelah memukul dada ibu tirinya, BJ kembali bertengkar dengan Susan dan memukulnya lagi dengan menggunakan cangkir kopi. Sebelum akhirnya dia mencuri mobil Susan. Susan melaporkan hal ini dan mencoba mengajukan tuntutan terhadapnya, namun sayangnya tuntutan itu tidak berhasil karena BJ dianggap tidak layak secara mental untuk diadili karena dia didiagnosis menderita gangguan skizofrenia. Meskipun tidak mendapatkan tindakan hukum, namun Billy, ayahnya BJ, mengeluarkannya dari rumah dan menempatkannya di panti asuhan khusus pasien kesehatan mental di Sandusky di tepi Danau Erie. Setelah mendapatkan perawatan kesehatan mental, BJ kembali ke rumah ayahnya, namun ternyata dia masih saja menjadi bahaya dan ancaman bagi orang-orang di sekitarnya. Dia sempat terlibat hukum sebanyak 3 kali, salah satunya karena perkelahian habis-habisan dengan ayahnya. Namun hal yang paling mengerikan terjadi pada musim gugur tahun 2004, ketika BJ berusia 18 tahun. Ketika Susan sedang mandi, BJ memasuki kamar mandi dan mencoba menyerang ibu tirinya itu. Untungnya, Susan bisa menangkis serangan BJ, meskipun hal itu tetap menimbulkan trauma bagi dirinya. Dia merasa semakin tidak aman tinggal di dalam rumahnya sendiri. Hal ini membuat Billy marah besar kepada putranya. Pada malam yang sama, BJ diusir oleh ayahnya. Nah, karena si BJ sudah tidak di bawah umur, dia harus berjuang sendiri sejak saat itu. Pada tahap inilah BJ mulai semakin menjauh dari keluarganya. Beberapa tahun berlalu, BJ masih menjalani perawatan skizofrenia, namun perawatannya terputus-putus dan tidak disiplin. Suatu hari, terapisnya menganggap BJ berbahaya bagi dirinya dan juga bagi orang lain, sehingga BJ dirawat di rumah sakit pada tahun 2007 agar mendapatkan pengawasan dan perawatan untuk gangguan skizofrenia secara tepat. BJ tinggal di rumah singgah yang merupakan lingkungan hidup yang mendukung pemulihan bagi orang-orang yang baru saja keluar dari rehabilitasi narkoba atau alkohol, perawatan kesehatan mental, atau baru keluar dari penjara. Nah, selama BJ minum obat, dia sebenarnya sudah mulai membaik. Namun sayangnya, dia berhenti minum obat karena dia berpikir dia sudah baik-baik saja. Lalu BJ mulai minum-minum dan juga menghisap ganja. Semasa tinggal di rumah singgah, BJ sering mengunjungi rumah ayahnya. Meskipun kedatangannya ini diterima oleh keluarganya,
Namun kehadiran BJ selalu membuat orang-orang di sekitarnya merasa tidak nyaman. Tetangga di sekitar rumah mereka bahkan satu persatu kehilangan hewan peliharaan mereka. Dan mereka mencurigai BJ telah menyiksa dan menghilangkan nyawa hewan peliharaan para tetangga. Secara psikologis, ini merupakan tanda bahaya besar, karena seringkali pembunuh memulai jejak kejahatannya dengan menyiksa dan menghilangkan nyawa binatang. Dalam upaya mengurangi pertemuan BJ dengan Susan dan juga para tetangga, Billy sering mengajaknya ke kabin keluarga yang terletak di daerah Carroll, berjarak beberapa jam dari rumah mereka. Di sana mereka akan menghabiskan waktu untuk berburu rusa sambil membicarakan perjuangan BJ menghadapi masalah gangguan kesehatan mentalnya. Hingga pada suatu hari pada tanggal 31 Oktober tahun 2010, di mana Halloween tahun itu terasa dingin dengan suhu 7 derajat Celcius, sekitar pukul 9.30 pagi, Devon Griffin yang saat itu berusia 16 tahun kembali ke rumahnya setelah dia menginap satu malam di rumah ayah kandungnya. Hari itu dia dijadwalkan untuk menyanyi di paduan suara kebaktian minggu di gerejanya. Devon masuk ke kamarnya untuk mengganti pakaian sebelum dia kembali ke bawah menuju ke pintu depan. Dia bertemu dengan BJ, saudara tirinya itu, dan mereka sempat berbicara sebentar. BJ bertanya kepada Devon, kemana dia akan pergi dan berapa lama dia akan berada di sana. Nah, ini sebenarnya merupakan pemandangan yang sangat jarang terjadi karena selama ini BJ terkenal sebagai orang yang murung dan tidak suka banyak bicara. Devon pun menjawab bahwa dia akan pergi ke gereja untuk kebaktian minggu dan dia akan kembali setelah tampil di paduan suara. Sesuai dengan perkataannya, Devon pun pulang setelah paduan suara selesai pada sore hari. Namun rumah mereka sangat sunyi, dan BJ juga sudah tidak ada lagi di sana. Devon berjalan menuju ke kamar tidurnya di lantai atas untuk bermain game, karena dia pikir ini Halloween, dan semua orang mungkin sedang sibuk dengan urusannya sendiri. Beberapa jam pun berlalu, hingga hari mulai gelap. Devon melepas headsetnya dan turun ke dapur untuk minum. Saat itulah dia merasakan keanehan, karena rumah mereka masih saja sepi. Devon memutuskan untuk memeriksa kamar tidur orang tuanya. Dia membuka pintu dan melihat mereka masih tidur di tempat tidurnya. Kaki Susan menyembul dari bawah selimut berwarna merah marun. Selimut itu menutupi tubuh hingga kepala mereka. Kemudian Devon pun berjalan ke sisi tempat tidur ibunya. Dia memanggil namanya dan juga mencoleknya. Namun Susan sama sekali tidak merespon. Devon pun dengan perlahan menarik selimut kedua orang tuanya dan pada saat itulah dia melihat banyak cairan merah berlumuran di tubuh dan juga di kasur orang tuanya. Meskipun hari itu adalah Halloween dan biasanya orang memang melakukan tipuan, namun Devon merasa bahwa ini bukanlah lelucon. Ibunya tidak bergerak dan cairan merah itu juga memiliki bau khas. Devon langsung berlari keluar sambil berteriak. Dia mencari saudaranya, Derek dan juga BJ. Dalam keadaan panik, Devon menelpon bibinya, Lori Morse, dan mencoba menjelaskan apa yang baru saja ditemukannya. Lori menelpon 911 sebelum bergegas ke rumah keluarga Lisk. We need an ambulance and the sheriff to show up, please. Where's the blood? It's on the bed. In their house? In their bed? He said it's in their bed. Okay. Oh my God! Lori? I don't know. Bill's in the bed. He's dead. He's got to be dead. Okay. Did it look like maybe he was shot? Oh, he's either shot or stabbed or something. Saat pihak berwenang tiba, mereka dihadapkan dengan pemandangan yang sangat mengerikan. Billy ditembak 5 kali di wajah dan Susan mendapatkan 3 tembakan di kepalanya. Billy berbaring dalam posisi seperti saat dia tertidur di malam hari, sementara Susan sepertinya dipindahkan ke kasur setelah diserang lebih dulu. Polisi pun menyelidiki rumah hingga sampailah mereka ke sebuah ruangan yang terkunci. Setelah berhasil membuka pintu kamar Derek Griffin, mereka menemukan pemuda itu meringkuk di tempat tidurnya dalam posisi seperti janin. Dia juga telah dieksekusi dengan menggunakan palu di bagian kepalanya. 3 orang keluarga Lisk telah dieksekusi satu persatu ketika mereka masih tidur nyenyak di tempat tidur mereka. Diduga orang yang dieksekusi lebih dulu adalah Derek, kemudian ayahnya Billy, dan terakhir Susan. Jejak kaki berlumpur ditemukan di sekitar rumah yang mengarah ke sebuah kolam di taman belakang. Polisi menduga senjata yang digunakan untuk menghilangkan nyawa keluarga Lisk dibuang ke kolam itu, namun setelah kolam dikeringkan, mereka tidak menemukan apapun di sana.
Tetangga yang diwawancarai oleh polisi mengatakan bahwa mereka mendengar suara tembakan sekitar pukul 6.30 pagi pada hari itu. Namun sayangnya, hal itu dirasa biasa saja oleh penduduk setempat. Itu berarti keluarga Leaks telah dieksekusi sebelum Devon pulang. Bayangkan, ketika Devon pulang dan bertemu dengan BJ, ternyata keluarga lainnya telah menjadi jasad tak bernyawa dan bahkan dia masih tidak mengetahui hal itu dan sempat bermain game di kamarnya. Kecurigaan tentu saja mengarah pada BJ yang saat itu tidak ada di sana. Terutama menurut pengakuan Devon, dia sempat bertemu dengan BJ pada pagi itu. Lori juga memberikan pernyataan bahwa BJ memang ada di sana malam sebelumnya. BJ sering membuat kegaduhan di rumah dan mengancam ibu tirinya Susan, dan Lori juga memberitahu polisi bahwa sebuah mobil Ford F-150 milik Billy juga telah hilang dari properti mereka. BJ pun segera menjadi tersangka utama, dan tidak butuh waktu lama untuk menemukannya di kabin keluarga yang berjarak 170 mil di daerah Carroll. Dia ditemukan di kabin tersebut saat sedang duduk di teras sambil merokok. Dia sama sekali tidak melakukan perlawanan saat ditangkap. William B.J. Leaks akhirnya disidang pada bulan November tahun 2010 dengan dakwaan penghilangan nyawa terhadap 3 anggota keluarganya. Namun, B.J. menyangkal semua tuduhan tersebut. B.J. menyadari bahwa Ohio menerima hukuman mati, sehingga dia dengan cepat mengubah pengakuannya menjadi bersalah. Dia menerima 3 tuduhan penghilangan nyawa dengan jaminan dia tidak akan dijatuhi hukuman mati. B.J. akhirnya dijatuhi 3 kali hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan untuk bebas bersyarat. Pada saat vonis dibacakan, B.J. meminta maaf atas kesalahannya dan dia menyalahkan penyakit mentalnya atas tindakan kejinya tersebut. Meskipun hukuman itu memberikan sedikit keadilan bagi Devon yang harus kehilangan seluruh keluarganya dalam satu malam, tetapi luka emosionalnya akan terus membekas. Namun meskipun secara hukum, BJ terhindar dari hukuman mati, pada bulan Maret tahun 2015, William B.J. Leaks ditemukan tewas di dalam selnya akibat luka yang dia buat sendiri. Kasus keluarga Leaks meninggalkan jejak luka mendalam bukan hanya bagi orang-orang terdekat, tapi juga bagi masyarakat yang menyaksikan tragedi ini dari jauh. Halloween yang seharusnya menjadi malam penuh perayaan dan keceriaan, kini menjadi simbol kelam bagi mereka yang mengenal keluarga ini. Kasus pembunuhan brutal keluarga Leaks akan selalu diingat sebagai salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah kriminal Amerika. Cinta dan perhatian yang diberikan oleh Billy kepada putranya, di mana dia terus mencarikan pengobatan untuk kesehatan mental BJ dan tidak pernah menyerah pada putranya itu, dia bahkan juga memberikan waktu luang dan selalu mencoba menengahi keluarganya, ternyata akhirnya sia-sia dan hidupnya berakhir di tangan putranya sendiri. Nah, gimana pendapat kalian tentang kasus ini? Apakah menurut kalian apa yang dilakukan oleh Billy itu sudah benar dan memang si BJ aja nih yang gak punya hati nurani dan bebal? Atau menurut kalian ada kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya dalam mendidik dan menjaga BJ sehingga dia tega melakukan hal sekeji ini pada anggota keluarganya sendiri? Apakah menurut kalian ada hal yang bisa dilakukan untuk mencegah hal ini terjadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, dan tolong bantu subscribe dan share cerita ini ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa makin berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.